Perkembangan panjang dari sebuah desa menjadi kota metropolitan yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di Bali disebut dengan Kota Denpasar. Kota Denpasar kental dengan tradisi dan kebudayaan. Bertepatan pada Sasi Kesange, Kota Denpasar akan menyambut Tahun Baru Saka dengan euforianya, yaitu pengarakan ogoh-ogoh saat malam pengerupukan Hari Raya Nyepi. Kalau kita berbicara ogoh-ogoh, pertama kita meninjau dari perkembangan budaya. Jadi ogoh-ogoh ini adalah murni perkembangan budaya agraris, yaitu dari subak, yang mana dipersubakan ada dalam manuskrip, yaitu Pemuruk Pantun. Di sana ada ketika hama burung menyerang tanaman padi masyarakat atau petani, di sana akan dibuatkan sepasang petakut. Petakut artinya tempat yang menakutkan, yang sering juga sekarang dilafalkan dengan lelakut, yang mungkin dikenal dengan masyarakat umum adalah orang-orangan sawah. Nah, dari petakut ini kemudian bergerak dijadikan suatu dekorasi, boleh dikatakan pelengkap dalam upacara keagamaan Hindu, yaitu ketika ada suatu upacara besar, yaitu utamaning yadnya. Di sana biasanya membuat pemujaan Raryangon. Nah, ketika ada pemujaan Raryangon, di sana akan muncul kembali sesuai dengan manuskrip Sundarigama. Di sana akan muncul ada namanya petakut, atau boleh dikatakan ogoh-ogoh itu. Tapi masih dalam proporsi tidak dikategorikan ogoh-ogoh. Nah, masih dia dalam kategori petakut, tapi menyerupai ogoh-ogoh yang berkembang sekarang. Setelah pasca puputan, di sana di Subak, daerah Sedap Malam sekarang itu, ada kelompok petani yang membuat petakut, dan juga di daerah Kesambi, di Kesiman itu ada juga membuat petakut atau ogoh-ogoh yang sudah mendekati ogoh-ogoh. Bahannya adalah dari pohon ketumbar. Pohon ketumbar yang diramu menjadi orang-orangan, menjadi ogoh-ogoh. Nah, di sana mulai ada pengarakan untuk euforia dari budaya persubakan itu sendiri, sebagai bentuk ungkapan terima kasih, sebagai bentuk ungkapan kegembiraan setelah hasil panennya bagus. Nah, di era yang kenal di era itu juga berkembang nanti ada upacara manusayatnya. Nah, manusayatnya yaitu lebih kepada pada saat pelebon, pada saat pengabenan. Nah, pelebon yang biasanya memakai ogoh-ogoh yaitu pelebon ketika mewangun. Ya, mewangunnya pun mewangun utama. Nah, ketika di Badung atau di Denpasar sekarang lebih dikenal mewangun itu dengan istilah pelebon mebade awin. Mebade karena dasarnya dari bade, awin itu yang diabukan, bade yang diabukan. Nah, di sana ada perangkat-perangkat pelengkap, dekorasi. Salah satunya adalah Raryangon itu. Nah, di Raryangon itu juga akan dilengkapi dengan beberapa filosofi yang mengacu kepada, yang tidak lepas dari acuan upacara itu. Ketika mempurwo desa atau mohon air suci untuk keperluan upacara itu, ada dua ogoh-ogoh, yaitu kaki patuk, nini patuk. Nah, kaki patuk, nini patuk ini identik dengan filosofinya ketika Dewa Wisnu diperintah oleh Dewa Siwa untuk mengajari manusia bercocok tanam. Nah, ketika Dewa Wisnu dan Dewi Sri turun ke dunia untuk mengajari manusia untuk bercocok tanam, di sanalah beliau disebut dengan istilah kaki patuk, nini patuk. Nah, kemudian ini dibuatkan ogoh-ogoh ketika ada upacara upacara pelebuan dengan mewangun utama itu, ya untuk
perlengkapan dekorasi ketika mohon air suci ke beji atau ke tempat tetamanan. Nah, kemudian pada hari H saat istilah biasanya disebut ngutang lu atau pelebuhan itu sendiri, di sana akan muncul lagi ogoh-ogoh, yaitu ogoh-ogoh cupak. Ogoh-ogoh cupak itu sebenarnya sebagai mediasi untuk menempatkan guling penyugjug. Gitu. Kenapa harus cupak? Karena ya identik dengan alur cerita cupak itu. Cupak adalah sebagai pengkonsumsi guling ya, yang terkenalnya dengan euforianya menikmati keenakan guling itu. Nah, kenapa harus di samping itu? Karena di depan sudah dipakai kaki patuk, ini patuk sebagai simbolisasi Sri dan Wisnu. Karena cupak ini dilihat di alur mitologinya adalah turunan dari Dewa Brahma. Sedangkan kaki patuk, ini patuk adalah turunan dari Dewa Wisnu. Makanya ini terkait dengan pelebuhan ada identik nanti dengan api. Nah, di sanalah ditempatkan guling penyugjug itu. Guling penyugjug itu adalah guling yang dibuat dari anak babi yang belum dikebiri. Dengan demikian pasti palusnya masih ada. Palus itu sama dengan poros. Poros itu diidentikan dengan lingga. Lingga itu adalah Siwa. Nah, inilah Brahma lah yang membawa lingga Siwa untuk diabukan, atau dengan kata lain Brahma lah yang mengantarkan roh ini untuk mencapai tempat di mana lingga Siwa dipuja. Nah, dari sanalah sudah berkembang ogoh-ogoh. Nah, setelah itu baru muncul di era Ingat Tiang selaku masyarakat Kesiman, di era 1982 di Kesiman sudah ada mulai euforia, sudah mulai ogoh-ogoh itu dilombakan, yaitu dengan ada membuat kingkong, ada membuat jerapah, ada membuat Hanoman dan sejenisnya. Dan bahkan berikutnya sedang eksisnya atau mulai dipublisnya pesawat Challenger ulang-alik waktu itu di Kedaton Kesiman. Ya, kalau tidak salah itu ditempelkan Panglan di Waribang sekarang, sudah membuat pesawat ulang-alik yang lengkap dengan dengan satelitnya yang digerakkan dengan aki. Nah, waktu itu sudah ada pergerakan-pergerakan seperti itu. Nah, inilah mulai ada pergerakan ketika menyambut tahun Saka baru atau pengerupukan, sudah mulai ada decoration pelengkap keindahan dalam melepas tahun Saka lama untuk menyambut tahun Saka baru. Mungkin itu sejarah ogoh-ogoh yang awal sebelum berkembangnya ogoh-ogoh di era sekarang ini. Banyak aspirasi dari Yowane di seluruh kota Denpasar yang membutuhkan sebuah wadah apresiasi karya dan kreativitas untuk menyambut tahun baru Saka. Dengan banyaknya aspirasi, pemerintah kota Denpasar mengadakan sebuah festival ogoh-ogoh sebelum menyambut pengerupukan Hari Raya Nyepi. Konsep dasar kita melaksanakan kegiatan Kesanga Festival yaitu adanya dorongan dari teman-teman di Seketuno Sejebak Denpasar. Pada dasarnya kita melaksanakan kegiatan paruman setiap kecamatan. Kita turun ke lapangan, kita turun ke masing-masing kecamatan untuk menyerap aspirasi. Nah, di sana kita menggali-gali aspirasi bahwasanya memang ini murni keinginan dari Yowane di Denpasar. Bahwasanya ide-ide kreatif itu kita rangkum dan terjadilah kita usulkan, kita komunikasikan kepada pimpinan pemerintah yang berwenang dan akhirnya bisa kita nobatkan sebagai Kesanga Festival. Kenapa Kota Denpasar memilih Kesanga sebagai istilah untuk membuat festival? Nah, karena kita bermula dari waktu itu sih, ketika pasca Covid, provinsi mengadakan lomba ogoh-ogoh. Nah, itu cuman dalam tatanan on the spot. Tapi Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak I Gusti Ngurah Jayanegara menginginkan ada suatu parade. Nah, kami mendukung dari tim juri waktu itu
itu ada sebagai suatu bentuk uji konstruksi, kelayakan konstruksi sebuah ogoh-ogoh. Nah, itulah pertimbangan dulu. Nah, ketika kita audiensi untuk memastikan kita akan menyelenggarakan parade ogoh-ogoh di Kota Denpasar sebagai bentuk uji konstruksi, Tiang sendiri setelah keluar dari audiensi dengan Bapak Wali, nah di sanalah Bapak Wali nyeletuk, coba Ruh, supaya tidak keburu diklaim oleh masyarakat orang lain, tolong dibuat apa sih yang layak, yang enak untuk menyelamatkan aset kita ogoh-ogoh ini gitu. Nah, dari sanalah Tiang sendiri berpikir sampai di rumah, dan beliau pun meminta pokoknya selesai konsep itu besok gitu. Nah, ketika itu Tiang bikin 3 judul, yang 2 lupa Tiang ya, dengan perspektif atau dengan landasan berpikir yang sama, cuman judulnya yang beda. Nah, ketika Tiang tawarkan ke Bapak Wali memilih dari 3 judul yang Tiang tawarkan, dipilihlah Kesango Festival. Karena ikon Kesango itu identik dengan ogoh-ogoh. Makanya Tiang buat Kesango Festival itu adalah ajang kreativitas tanpa batas Yowana Kota Denpasar yang bernafaskan Wasudewa Kutumbakam. Itu yang Tiang tawarkan kepada Bapak Wali kemarin. Nah, Bapak Wali pun ACC, dan digelarlah Kesango Festival itu dengan 2 hari. Itu pun urgent sifatnya. Kita dengan apa adanya waktu itu. Nah, dengan ikonnya adalah parade ogoh-ogoh itu. Nah, kenapa Kesango Festival? Satu, ikon ogoh-ogoh untuk sebagai decoration dalam melaksanakan ritual keagamaan, khususnya peralihan tahun Saka Lama ke tahun Saka Baru, itu adalah ogoh-ogoh ini yang paling euforia. Nah, ini makanya inilah kita pakai ikon, karena ogoh-ogoh ini dipakai dalam decoration Kesango, makanya Kesango inilah yang menjadi istilah paling tepat untuk ajang kreativitas Yowana Kota Denpasar dalam membuat ogoh-ogoh itu sendiri. Adapun kegiatan kita di Kesango Fest 2024 ini, yaitu yang pertama tentunya ada lomba ogoh-ogoh besar yang kita awali rangkaian acara kita dari penilaian di seluruh Banjar yang mengikuti lomba. Begitu juga kita melaksanakan kegiatan lomba ogoh-ogoh besar yang kita laksanakan di Catur Muka. Yang selanjutnya kita laksanakan kegiatan lomba ogoh-ogoh mini, non mesin dan mesin. Begitu juga lomba sketsa dan lomba Balaganjur Ngarap. Nah, itu untuk rangkaian lomba. Adapun lomba mewarnai juga kita turut sertakan yang melibatkan adik-adik TK. Dan selanjutnya ada sarasehan tentang kegiatan Banten Ngesange. Wakil Wali Kota Denpasar sebagai tanda dibukanya Kesango Festival kedua dan Pawai Ogoh-ogoh tahun 2024.
Apa bedanya pengerupuan, ngarak ogoh-ogoh di pengerupuan dan di Kesange Festival. Nah, perlu kita bedakan bahwasanya di Kesange Festival dan pengerupuan itu sangatlah beda. Di mana perlu yang sampaikan di Kesange Festival kita mewadahi seni-seni dari teman-teman Suker Trune yang kita pamerkan, kita tampilkan, karena perlu kita ketahui suatu ogoh-ogoh nike bisa menghabiskan dana puluhan juta rupiah. Saya perkirakanlah di atas rata-rata 40 juta rupiah di atas itu yang untuk lolos di Kesange Festival. Nah, artinya dalam hal ini kami dari Yohane dan pemerintah kota bahwasanya ingin mewadahi karya-karya yang mahal tersebut untuk bisa kita tampilkan, kita hadirkan di suatu tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan kita sebut itu Kesange Festival. Kalau kita mengacu kepada Kesange Festival adalah murni ajang kreativitas Yohane Kota Denpasar. Itu yang harus diketahui. Ini murni ajang kreativitas Yohane Kota Denpasar, ajang kreativitas tanpa batas. Nah, sedangkan Kesange Festival ini tidak serta mengacu kepada apa yang dilaksanakan saat pengerupukan. Ini murni ajang kreativitas. Kreator-kreator ogoh-ogoh diberi ruang untuk berkreativitas dengan leluasa dalam event ini. Tapi dari hasil event ini tidak menutup kemungkinan dia akan dipakai untuk pelengkap dalam pengerupukan itu. Gitu. Jadi makanya kita Pak Wali menyarankan waktu akan digelar itu non obor, non ini, pokoknya properti yang saat ngerupuk itu tidak bisa dimasukkan ke sana, dia biar tidak nanti rancu antara kapan ngerupuk antara Kesange Festival. Makanya properti kayak Pak, kayak ada nyemur dari triket itu tidak ada. Obor pun tidak dilarang oleh Pak Wali itu, waktu itu. Ditegaskan pada tiang, pokoknya jangan kasih obor itu ngerupuk tuh gitu Pak Wali. Itu konsistennya wali kota kita, membedakan mana yang harus ke ajang kreativitas, yang mana ritual. Gitu. Nah ini, makanya biar masyarakat ngerti itu. Gitu. Nah dalam perkembangan ini, makanya walaupun itu ajang kreativitas tanpa batas, tapi ada aturan-aturan, ada prim yang harus membatasi kreativitas itu. Walaupun bebas, tapi bebas terkontrol ya. Ada kriteria, ada prim yang harus dipenuhi, yaitu dalam kesempatan Kesange Festival memang yang diutamakan prosentase estetika, akan tetapi tidak meninggalkan etika dan logika gitu. Karena Satyam Siwam Sundaram itu harus connect, dia tidak boleh tidak. Kalau itu estetis pasti ada logikanya, ada etikanya. Kalau memenuhi etika, memenuhi logika, pasti estetis dia. Makanya baik belum tentu pangus, orang Bali bilang. Luwung konen karwan pangus, tapi nek pangus itu pasti luwung. Nah itu ya, karena connect-nya antara etika, logika, dan estetika, pasti pangus dia.
Kota Denpasar sebagai pusat perekonomian akan selalu mengalami perputaran ekonomi setiap harinya. Sama halnya seperti di Kesango Festival, yang tidak hanya mewadahi hiburan kreativitas saja, namun juga mewadahi UMKM untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Menurut saya sih terbantu ya, karena diantusiasnya masyarakat buat dari hari pertama sampai sekarang sih lumayan rame ya yang belanja. Tentunya sangat dibantu dan semoga tahun depan tetap ada dilaksanakan ya Kesango Festival lebih baik lagi tentunya dan lebih merangkul lagi makin banyak UMKM lokalan pastinya ya. Pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar sangat konsisten dalam menjaga tradisi dan kebudayaan di daerahnya. Kesango Festival merupakan bentuk konsistensi dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan kebudayaan dan tradisi di Kota Denpasar. Sebagai masyarakat Kota Denpasar, wajib untuk menjaga tradisi dan kebudayaan ini dan tidak merusaknya. Kalau tiang sendiri, sound system itu memang tidak ada aturan di agama Hindu untuk pelengkap ngerupuk. Kalau dalam Usana Bali, ini Usana Bali loh, Usana Bali. Suara mulai ri sabda, kan? Suara itu pulangnya ke bunyi. Tapi ketika ngembak geni, sabda wenang pinapagan dening tetangguran. Itu Usana Bali loh. Yang dimaksud tetangguran adalah yang dipukul. Yang dipukul. Sound itu kan tidak dipukul itu. Yang mengeluarkan suara dengan pukulan. Apa itu? Kentongan, gamelan. Nah, sejenis-jenis itu. Instrumen lah. Itu kan bukan itu. Itu bukan dipukul itu. Ingat itu sumbernya Usana Bali itu sudah jelas. Semua hasil dari suara yang dipukul. Ada aktivitas. Karena pertama geni dijemput oleh apa? Surya Sewana Ida Pranda. Sedangkan suara dijemput dengan tetangguran, dengan pukulan, menyuarakan kentongan. Nah sekarang di mana itu? Itu tidak ada itu. Makanya ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau kita idealis, kalau kita mengacu kepada referensi, walaupun gamelan yang dilakukan, yang disampaikan atau lewat alat musik, kalau sound itu nilainya belum masuk itu ke Kesango itu. Makanya ada tetangguran yang walaupun tidak gamelan, tapi yang ada kentongan kan juga bisa dikreasikan. Itulah menuntut kreativitas. Nah mungkin aja nanti pacul dilepas ininya.
salah satu dipukul-pukuli tapi dengan estetis, dia akan menjadi alat musik yang luar biasa. Galon aqua yang besar itu kalau dibuat sedemikian rupa, dia akan menjadi alat musik. Nah, inilah dituntut kenapa harus tertangguran. Makanya orang tua kita itu menuntut masyarakat Hindu itu biar kreatif gitu. Itu kreatif dan estetis itu akan muncul. Harapan guru ke depan ya tiap Sangho pasti ada kekurangan. Di Sangho Festival ini tetap kita akan evaluasi dan evaluasi. Harapan ke depan kita tentu kita berharap teman-teman Seket Rune akan lebih berkreativitas lagi dengan diadakannya wadah-wadah seperti ini, memberikan ruang kepada Seket Rune seluruh Kota Denpasar khususnya. Semoga terus rame ya, gencar terus untuk mempromosikan budaya adat Bali pastinya, dan terus diperkembangkan yang terbaik untuk ke Sangho Festival. Ini sudah top, tapi nextnya harus ada tenda untuk orang makan. Dan tempat sampah diperbanyak biar sampah-sampah nggak sembarangan. Untuk Sangho Fest, semoga selalu ada setiap tahunnya dan makin banyak warga yang bisa menikmati ajang budaya melalui Sangho Fest. Semoga bisa dipertahankan dan juga bisa dikembangkan lagi. Harapannya sih mudah-mudahan ya katanya konon ini Orketokers itu band pertama dari luar Bali yang main di Sangho Fest. Terima kasih buat apresiasinya. Mudah-mudahan juga nggak menutup kemungkinan banyak teman-teman lain juga dari luar Bali yang meramaikan Sangho Fest. Tujuannya apa? Tujuannya biar ngasih tahu ada edukasi kalau ke dunia lain gitu, ke dunia luar ke kita yang lagi di Jawa atau di mana kalau ada festival yang keren di Bali itu ada. Seperti ini loh identitas budaya Bali itu gitu, dan bisa masuk lewat musik itu keren banget gitu.